apa yang membuat minder selama mengerjakan penelitian antropologi? Hampir semua kerasa sih ya, jadi minder secara personal kayak suka dibandingin sama pekerjaan formal lainnya gitu. Kadang ditanyain seragam, kalau beberapa peneliti lain kan suka pakai seragam ya, jadi seragam lapangan atau baju dinas gitu, kalau banyak gitu labelnya, atributnya gitu. Seperti itu ya. Jadi kalau saya terlihat jelata. Jadi kadang memang tidak terlihat formal karena saya harus menyesuaikan area saya pada saat itu gitu ya, dan saya menyesuaikan dengan siapa yang akan saya temui. Misalnya saya mau mewawancarai petani waktu itu sama buruh tani ya. Jadi saya kan tidak pakai blazer kayak teman-teman peneliti resmi atau peneliti yang dari pemerintah ya. Itu kan pakai blazer, pakai seragam, pakai atribut segala macam, kan suka ada di sini kecamatan apa gitu atau provinsi apa gitu ya, atau kementerian apa gitu. Nah kalau misalkan ke petani langsung kan pakai yang kayak gitu, jadi sungkan gitu. Jadi kapan wawancaranya gitu, malah ada sambutan segala macam kan dari para petani atau dari para buruh tani ya. Nah kayak misalkan atau pakai kemeja yang rapi seperti mau meeting atau presentasi dengan audiens yang banyak gitu ya. Saya pakai baju yang sama dengan para petani dan buruh tani gitu, pakai t-shirt, pakai kaos oblong ya, yang kadang udah belel atau kadang sobek di sininya, emang kayak gitu adanya gitu. Dan saya pakai sendal jepit kan kalau misalkan ke rumahnya gitu, dan ngobrol biasa, dan di situ digunakan teknik wawancara mendalam kan, yang menghayati situasi gitu. Jadinya ngobrolnya kan nyaman gitu, dan para petani juga atau buruh tani yang saya wawancarai juga tidak sungkan untuk mengungkapkan dan merespon apa yang saya tanyakan, apa yang saya obrolkan gitu ya. Dan karena saya sedang tidak menghakimi dan tidak sedang menyalahkan atau yang membuat mereka merasa rendah diri atau merasa wah ini sebagai buruh tani gajinya kecil dan sebagainya gitu. Udah tahu saya itu mau mendengarkan keluh kesah mereka gitu, bukan untuk wah bapak ini salah nih pakai bajunya kayak gini. Nah bukan kayak gitu kan gitu. Jadi ya harus menyesuaikan juga gitu sebagai peneliti independen atau yang sebagai antropolog pangan ya, kalau misalkan areanya kayak gitu. Nah sebetulnya saya memang bodo amat gitu sama anggapan orang, tapi saya juga punya sisi sensitif yang menurut saya itu privasi saya gitu, dan tidak mau saya jelaskan seperti ditanya penjelasan dari jawaban pertanyaan tertutup ya. Misalkan yang sering ditanyakan pada saya adalah bekerja di mana, saya jawab Pusat Studi Independen Antropologi Pangan yang baru pindah, saya bilang begitu. Nah penanya itu memaksa bertanya lagi sampai ranah privat, dananya dari mana nomor izinnya, dan mana kantornya, atau sampai melebihi pertanyaan donatur. Sebenarnya donatur aja cuma nanya ide penelitian gitu, udah mana ngasih duit lagi gitu. Nah itu kan hal-hal yang tidak bisa dimengerti dan tidak bisa dijelaskan gitu pada publik atau pada ya siapapun itu yang bertanya. Nah seperti itu. Nah itu sudah bisa saya simpulkan bahwa yang demikian hanya ingin tahu saja dan sebagai ukuran perbandingan saja dalam informasi dasar gitu, dan akhirnya saya menjawabnya secukupnya dan kadang suka jadi bercanda saking sudah bosan. Dan ya untuk apa dilanjutkan jika tidak ada keperluan yang berlanjut ya. Kalau misalkan yang kayak misalkan keperluan kolaborasi riset kan itu udah langsung ke rumah atau ke email ya, atau ke working space kalau waktu itu masih di Jakarta kan. Jadi jelas gitu, diplomasi, negosiasi, baru kolaborasi. Nah seperti itu. Kalau misalkan yang nanyanya selewat kan cuma pengen tahu doang gitu, oh ngapain, di mana, dan berapa gajinya, seperti itu yang saya tangkap. Nah kalau minder sama diri sendiri dan jenis pekerjaan saya itu tidak ya. Jadi tapi kalau misalkan pekerjaan saya dicibir, kemudian menjelekan dan berdampak pada skala lebih besar, otomatis kan itu ada teman-teman saya juga gitu yang sama mengerjakan seperti ini gitu, atau sedang penelitian seperti ini gitu, atau pengambilan data seperti ini. Nah ketika ada itu kan ya itu juga saya hanya mendiamkan saja gitu. Dan kalau misalkan terlalu mengancam ya, saya juga warga negara yang punya hak hukum gitu atas ketidaknyamanan seseorang dan sekelompok orang gitu. Tapi ya selama itu hanya omongan selewat ya nggak masalah gitu. Kalau saya pribadi, paling kerabat saya yang ngasih kode itu tuh gitu kayak gitu doang sih, karena ya udah biasa gitu. Karena iklim riset independen itu ya di Indonesia kan masih jarang ya gitu. Tapi
ya itu diperlukan gitu untuk apa ya, sebuah transparansi, mengkritik, memberikan policy brief gitu ya kan, karena kita nggak bisa selalu setuju gitu dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, apa yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta yang merugikan beberapa kelompok gitu kan, itu juga mengancam kepentingan hajat orang banyak gitu, mengancam hal-hal makro yang berdampak pada generasi selanjutnya gitu ya, seperti itu.